Perkenalkan, nama saya Gabriel Claudio Rafael Rumondor dengan NIM 2110110501114. Saat ini saya merupakan mahasiswa aktif program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi Manado. Saat ini saya akan mempresentasikan dan membawakan materi dari jurnal yang berjudul Analisis Minimalisasi Biaya atau Cost Minimization Analysis pasien gastritis rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarani Samarinda. Presentasi dan materi ini saya bawakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah farmakoekonomi. Langsung saja kita masuk ke materi. Jurnal ini bertujuan untuk mengurangi biaya pengobatan gastritis. Dalam studi ini yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarani Samarinda, bertujuan untuk membandingkan biaya ranitidin dan pantoprazol, dua obat yang umum digunakan untuk gastritis, menggunakan analisis cost minimization atau CMA. CMA adalah metode farmakoekonomi yang membandingkan total biaya dari dua atau lebih terapi dengan hasil klinis yang serupa atau sama. Kita masuk ke pendahuluan. Gastritis mengacu pada peradangan pada lapisan lambung yang disebabkan oleh iritan atau infeksi bakteri. Gastritis ini dapat menyebabkan nyeri perut dan ulkus peptikum. Di Indonesia sendiri, gastritis mempengaruhi sekitar 40,8 populasi. Pilihan pengobatan termasuk antasida, analog prostaglandin, inhibitor pompa proton, antagonis reseptor H2, sukralfat, koloid bismut, dan antibiotik untuk infeksi H. pylori. Berdasarkan penelitian Febrianti Laumba pada tahun 2017 di Rumah Sakit Umum Pancaran Kasih Gemi Manado menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan 71,43% lebih banyak menderita gastritis dibandingkan laki-laki yang hanya memiliki persentase 28,57%. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Febrianti Lumba, obat yang paling banyak digunakan untuk pasien gastritis kronik di Rumah Sakit Umum Pancaran Kasih Gemi Manado yaitu omeprazol dan pantoprazol. Pada penelitian tersebut bertujuan untuk menentukan obat mana yang memiliki biaya yang paling minimal, di mana rata-rata biaya yang dikeluarkan pasien untuk obat omeprazol yaitu Rp4.289.296 dan untuk pantoprazol yaitu Rp2.467.194. Maka pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa obat yang paling minimal biayanya adalah pantoprazol. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi farmakoekonomi untuk mengetahui biaya obat yang lebih efisien dan ekonomis bagi masyarakat. Efisiensi ekonomi kesehatan dilakukan dengan tujuan agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan untuk meningkatkan dan menjamin kesehatan masyarakat seoptimal dan semaksimal mungkin. Selanjutnya kita masuk metodologi dan pengumpulan data yang digunakan pada jurnal ini. Metodologi dan pengumpulan data. Jenis penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan rancangan studi kuantitatif dan pengumpulan data secara retrospektif dengan penjabaran data secara deskriptif dan tabulasi. Populasi penelitian adalah semua pasien rawat inap, penderita penyakit gastritis kronik, yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarani Samarinda periode 2017. Sampel penelitian adalah rekam medik pasien gastritis rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarani Samarinda periode tahun 2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu total sampling. Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini dilakukan dengan pengambilan data secara retrospektif dan pengumpulan data dilakukan dengan melihat rekam medik serta mencatat beberapa parameter yaitu nama, jenis kelamin, usia, pekerjaan, nama obat,
frekuensi pemberian obat, dosis obat, jenis tindakan yang dilakukan, biaya medik yang dikeluarkan pasien, meliputi harga obat, biaya tindakan laboratorium, biaya rawat inap atau ruangan rawat inap, biaya jasa pelayanan, dan biaya bahan habis pakai. Kita masuk ke analisis data. Analisis yang digunakan yaitu Cost Minimization Analysis atau CMA. CMA merupakan analisis farmakoekonomi yang dilakukan dengan membandingkan dua atau lebih pilihan terapi yang untuk menentukan biaya terapi yang paling minimal dan ekonomis bagi pasien dengan menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pasien. Untuk menentukan biaya paling minimal per pasien menggunakan rumus, yaitu CMA per pasien sama dengan total biaya medik dibagi dengan jumlah pasien. Dari metodologi dan pengumpulan data yang saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan bahwa studi deskriptif ini melibatkan pengumpulan data retrospektif. Sumber data meliputi catatan medis dan daftar biaya pasien gastritis rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarani Samarinda pada tahun 2017. Sampel terdiri dari 15 kasus, dengan 5 menggunakan ranitidin dan 10 menggunakan pantoprazol. Biaya yang dipertimbangkan meliputi biaya obat, biaya rawat inap, biaya laboratorium, biaya layanan, dan biaya konsumsi. Hasil dan pembahasan. Hasil penelusuran data dari bagian rekam medik di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarani Samarinda diperoleh sebanyak 15 kasus gastritis pada periode tahun 2017. Berdasarkan tabel 1, jumlah pasien perempuan yang menderita gastritis lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, dengan persentase perempuan yaitu 86,67% dan persentase laki-laki yaitu 13,33%. Bisa dilihat di tabel samping, diagram menunjukkan bahwa laki-laki hanya menunjukkan 13,33%, sedangkan perempuan berada pada rentang 86,67%. Dengan jumlah pasien laki-laki berjumlah 2 orang dan perempuan berjumlah 13 orang. Diketahui hasil penelusuran data menunjukkan terdapat 2 obat teratas yang paling sering digunakan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarani Samarinda, yaitu ranitidin dan pantoprazol. Berdasarkan tabel 2, menunjukkan bahwa penggunaan pantoprazol lebih banyak dibandingkan dengan ranitidin, dengan persentase pantoprazol yaitu 66,67%, sedangkan persentase ranitidin yaitu 33,33%. Bisa dilihat di tabel samping, untuk penggunaan obat ranitidin pada pasien berjumlah 5 orang, sedangkan pada pantoprazol pada pasien berjumlah 10 orang. Dengan persentase di diagram ditunjukkan bahwa ranitidin berada pada rentang 33,33%, sedangkan pantoprazol berada pada rentang 66,67%. Untuk rincian data penggunaan obat ranitidin bisa dilihat pada tabel 3 ini. Untuk yang pertama, pasien berjenis kelamin perempuan berumur 29 tahun dengan lama perawatan 1 hari. Sedangkan pasien yang kedua yaitu pasien berjenis kelamin perempuan berumur 53 tahun dengan lama perawatan 6 hari. Yang ketiga, pada pasien berjenis kelamin perempuan berumur 63 tahun dengan lama perawatan 2 hari. Dan yang keempat, pada pasien laki-laki berumur 7 tahun, lama perawatan 4 hari. Sedangkan pasien yang terakhir berjenis kelamin perempuan berumur 27 tahun dengan lama perawatan 1 hari. Bisa dilihat pada tabel, lama perawatan obat ranitidin ada pada pasien yang kedua berjenis kelamin perempuan berumur 53 tahun dengan lama perawatan 6 hari. Sedangkan lama perawatan paling rendah berada pada 2 pasien berjenis kelamin perempuan
berumur 29 tahun dan 27 tahun dengan lama perawatan 1 hari. Selanjutnya, rincian data penggunaan obat pantoprazol. Bisa dilihat pada tabel di samping. Penggunaan obat pantoprazol ini digunakan pada 10 pasien dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Untuk pasien yang pertama, berjenis kelamin perempuan berumur 78 tahun dengan lama perawatan 6 hari. Sedangkan pada pasien kedua, berjenis kelamin laki-laki berumur 41 tahun dengan lama perawatan 4 hari. Pasien yang ketiga, berjenis kelamin perempuan berumur 84 tahun dengan lama perawatan 4 hari. Pasien keempat, berjenis kelamin perempuan berumur 45 tahun dengan lama perawatan 2 hari. Pada pasien yang kelima, berumur 33 tahun berjenis kelamin perempuan dengan lama perawatan 2 hari. Pada pasien yang keenam, berjenis kelamin perempuan berumur 51 tahun dengan lama perawatan 3 hari. Pasien yang ketujuh, jenis kelamin perempuan berumur 43 tahun dengan lama perawatan 5 hari. Pasien yang ke-8, berjenis kelamin perempuan berumur 57 tahun dengan lama perawatan 10 hari. Pada pasien yang ke-9, berumur 90 tahun berjenis kelamin perempuan dengan lama perawatan 4 hari. Sedangkan yang pasien yang terakhir, yaitu pasien ke-10, berjenis kelamin perempuan berumur 30 tahun dengan lama perawatan 2 hari. Dari data yang ditampilkan pada tabel ini, dapat saya tarik simpulkan bahwa lama perawatan penggunaan obat pantoprazol berada pada rentang 10 hari. Sedangkan lama perawatan paling rendah berada pada rentang 2 hari. Di mana lama perawatan 10 hari berada pada pasien ke-8 berjenis kelamin perempuan berumur 57 tahun. Sedangkan lama perawatan paling rendah berada pada 3 pasien dengan lama perawatan 2 hari. Di mana pada pasien keempat perempuan berjenis kelamin perempuan dengan umur 45 tahun. Sedangkan pada pasien yang kelima berjenis kelamin perempuan berumur 33 tahun. Dan untuk pasien yang terakhir, yaitu pasien yang ke-10, berjenis kelamin perempuan berumur 30 tahun dengan lama perawatan 2 hari. Selanjutnya kita masuk ke analisis biaya. Analisis yang digunakan untuk menentukan obat yang memiliki biaya yang paling minimal yang dikeluarkan oleh pasien, yaitu dengan metode Cost Minimization Analysis atau metode CMA, di mana jumlah total biaya medik yang dikeluarkan oleh pasien dibagi dengan jumlah kasus yang terjadi tiap-tiap terapi. Dari diagram yang ditampilkan di samping bisa dilihat, dihitung rata-rata per pasien yang diperoleh dari penjumlahan biaya pengobatan, biaya perawatan atau biaya kamar, serta biaya tindakan, kemudian dibagi jumlah kasus, sehingga diperoleh rata-rata biaya medik per pasien sebesar Rp5.279 yang menggunakan ranitidin. Sedangkan rata-rata biaya medik per pasien pada pantoprazol sebesar Rp14.256.345. Dilihat dari hasil yang didapat, biaya yang dikeluarkan pasien yang menggunakan ranitidin lebih kecil dibandingkan dengan pasien yang menggunakan pantoprazol. Diketahui obat ranitidin lebih murah dibandingkan pantoprazol dengan harga Rp95.000 per ampul, dan pantoprazol sendiri adalah Rp137.300 per vialnya. Hal ini dikarenakan penggunaan ranitidin secara single dose dan pantoprazol secara multidose. Dari analisis data jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil menunjukkan bahwa ranitidin memiliki biaya rata-rata per pasien yang lebih rendah dibandingkan pantoprazol. Biaya rata-rata terapi ranitidin adalah Rp5.279.000 per pasiennya,
sedangkan biaya rata-rata terapi pantoprazol adalah Rp14.256.345 per pasiennya. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh harga yang lebih tinggi dan dosis pantoprazol yang lebih besar. Sekian dari presentasi yang saya bawakan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.